Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Darozatul Kopipah, NIM 19142016 dari Perbankan Syariah 6C. Tugas mata kuliah Arbitrase Syariah. Dosen pengampunya yaitu Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MM. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang studi kasus penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah di Indonesia. Pertama yaitu mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam kajian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kompetensi peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah telah memunculkan berbagai kontroversi yang dipicu oleh perbedaan sudut pandang dan kepentingan dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama terutama dalam hal kewenangan peradilan agama terutama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kewenangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu kewenangan absolut. Kewenangan absolut ini adalah kekuasaan dan wewenang mengadili menyangkut pembagian kekuasaan antara badan peradilan atau kekuasaan dan wewenang mengadili yang diberikan kepada masing-masing pengadilan di lingkungan badan peradilan yang berbeda. Yang kedua yaitu kewenangan relatif. Kewenangan relatif berbicara mengenai pengadilan negeri yang mana berwenang untuk mengadili suatu perkara. Kewenangan absolut peradilan agama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama adalah kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah. Arbitrase syariah dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah tahkim atau hakam. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasiat atau juru damai. Sedangkan secara terminologi, definisi yang dikemukakan Salam Mazkur menurutnya yaitu tahkim yaitu atau hakam adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Berbagai pengertian arbitrase di atas menunjukkan adanya unsur-unsur yang sama, yaitu yang pertama adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa baik yang akan atau telah terjadi kepada seorang atau beberapa orang atau pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan. Kedua, penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya dari dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. Dan yang ketiga yaitu putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat atau final dan binding. Meskipun telah ada lembaga peradilan, seringkali lembaga arbitrase menjadi alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui arbitrase syariah. Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, di antaranya kesukarelaan dalam proses
prosedur cepat, rahasia atau confidential, hemat waktu, hemat biaya, keputusan non-yudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, win-win solution, merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, baik antara pihak yang bersengketa. Para arbiter adalah orang yang memiliki keahlian atau ekspertis, dan putusan arbitrase bersifat final serta mengikat para pihak. Selain itu, tidak ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap putusan arbitrase tersebut. Badan Arbitrase Syariah atau Basyarnas sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Sedangkan yurisdiksi Basyarnas berdasarkan pasal atau anggaran dasar Yayasan BAMUI atau sekarang lebih sering disebut dengan Basyarnas meliputi yang pertama yaitu penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain, di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.